Nah, saya mau masuk ke satu hal yang yang buat saya kemarin merasa ini satu hal yang penting gitu. Kalau lihat dari semua pelajaran dari kejadian 33 dan 34, sebenarnya kalau boleh hanya pilih satu ayat saja, kalau hanya boleh pilih satu ayat saja, ayat di kejadian 33 ayat 10 ini yang benar-benar menurut saya ayat yang paling emas sekali gitu. Saya merasa ayat ini luar biasa. Yaitu di sini tertulis bahwa karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Di kejadian 33 ayat 10. For to see your face is like seeing the face of God. Gitu. Nah, saya di sini mikir, gimana ya Esau yang sebegitu sakit hatinya, sebegitu marahnya, dia mungkin pernah berikrar atau berjanji kepingin bunuh Yakub. Kok waktu setelah sekian lama, dia akhirnya bertemu dengan Yakub kembali. Kemudian Yakub bisa bilang, melihat mukamu tuh bagiku serasa melihat wajah Allah gitu. Nah, saya jadi bertanya, gimana ya caranya ya? Mungkin dia Esau mungkin layak untuk sebegitu sakit hatinya, sebegitu marahnya, sebegitu tidak bisa mengampuninya. Tapi apa yang kira-kira dia alamin, atau kira-kira saya kalau boleh nanti satu hari ketemu Esau, saya mau tanya, apa resepmu sampai bisa begini? Saya sempat baca ada satu artikel dari satu orang, dia bilang, by the way, Yakub ini habis, ada yang mempunyai interpretasi, habis bertemu dengan Tuhan gitu. Jadi dia habis ngalamin Tuhan waktu kita belajar sama-sama minggu lalu bagaimana dia punya kesempatan untuk bergumul gitu ya, bergulat gitu ya, atau kalau mungkin kalau nggak salah bergumul atau bergulat bersama Tuhan. Nah, dalam waktu yang nggak jauh ketika ketemu Esau, dia bisa bicara begini, melihat mukamu kayak melihat wajah Allah. Nah, mungkin kalau saya sempat diskus sama Om Bambang juga, mungkin kalau coba lihat penunjang datanya, saya nggak nemu banyak jawabannya. Nah, mungkin di sini saya izinkan saya share apa yang buat saya itu sangat mengena gitu. Saya merasa ada satu ayat yang saya merasa adalah waktu di Genesis 33 ayat 9, Esau bilang, I have enough, my brother. And Esau said, I have enough, my brother. Nah, saya kata-kata I have enough ini jadi begitu bermakna dan begitu berbicara. Karena seringkali ketika kita nggak bisa ngampuni keadaan, ketika kita nggak bisa ngampuni diri sendiri, ketika kita nggak bisa ngampuni orang lain, ketika kita tidak bisa berdamai dengan satu situasi, karena kita merasa ada yang kurang. Harusnya saya diperlakukan lebih, atau harusnya saya bisa dapatin lebih. Nah, ketika kita bisa bicara bahwa ya cukup gitu. Kalau aku bisa ada di titik ini cukup bagiku. Harusnya aku ini nggak layak. Atau mungkin ada satu tulisan juga yang bilang, mungkin karena kasihnya Tuhan udah begitu cukup gitu. Dan terus saya jadi bayangin tadi seharian, nggak mungkin kalau saya bertemu dengan orang yang saya bisa lihat, iya, saya kayak ngelihat ada Tuhan gitu di muka dia, ada Tuhan benar-benar di hidup dia. Kalau nggak orang tersebut benar-benar mungkin sudah ngalamin dan cukup penuh dengan kasihnya Tuhan. Nah, saya jadi ngerasa bahwa coba cari kanan kiri mengenai
apa sih kira-kira yang bikin Esau mau ngampuni gitu. Nah, kalau buat apa yang saya dapat adalah, iya, kapan terakhir kali kita ini minta Tuhan untuk bisa merasa cukup? Kapan terakhir kali kita ini merasa bahwa kita ini udah dicukupin sama Tuhan gitu. Apapun kondisinya, kita ini cukup bersama Tuhan. Kasih Tuhan itu cukup, dan Tuhan itu aja cukup buat kita. Nah, saya nggak tahu, mungkin di sini, mungkin saya juga lagi bergumul dengan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang bergumul, butuh untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang lain. Nah, mungkin saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa renungin lagi di Genesis 33 ayat 9, khususnya ini adanya di King James Version. Dia tulis bahwa and Esau said, I have enough. Nah, makanya kalau kita ngulas lagi dari satu ayat yang menurut saya emas sekali, bagaimana ketika kita benar-benar bisa sampai orang bisa lihat Tuhan di hidup kita, ya kalau kita benar-benar dicukupkan bersama Tuhan, dipenuhi Tuhan, dan berhasil berkata, I have enough, gitu. Apapun kondisinya, saya tahu memang secara teori mudah dikatakan, tapi saya mau kita bisa belajar sama-sama di sini. Saya belajar kira-kira kalau dari kisah di Kejadian 34, ini ceritanya mengenaskan gitu, sadis gitu ya, baik dari kedua belah pihak sangat sadis gitu ya. Ini mungkin kalau kita imajinasiin jadi film itu ya sangat sangat bloody mungkin gitu ya, sangat bloody. Nah, tapi ketika kita melihat dari kisah dalam peristiwa Dina ini, kita coba renungkan sama-sama. Sepertinya kita mau pilih untuk belajar dari kesalahan kepemimpinan seorang Yakub. Nah, saya sering kali kalau bertemu dengan beberapa teman atau rekan kerja, saya bilang saya ini paling senang kalau punya mentor atau guru atau coach, orang yang berani menceritakan kesalahan dia. Saya masih ingat betul, saya waktu SMA, saya pernah kerja di satu percetakan. Dia pernah bilang sama saya akan ceritakan semua kesalahan yang pernah saya buat sama kamu, ya. Saya akan ceritakan ke kamu. Supaya kalau saya untuk dari titik A menuju titik B, itu harus mengalami sekitar 10 tahun. Karena kamu sudah belajar semua kesalahan saya harap kamu bisa mencapai itu dalam waktu 2 tahun. Nah, saya merasa bisa belajar banyak ketika kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain. Yang nomor satu adalah, kalau kita lihat di sini adalah lack of empathy, terkuburnya empati. Nah, part ini memang saya benar-benar copy dari apa yang Om Bambang sempat chat ke saya. Gitu. Om Bambang sempat ingetin saya, coba kamu bayangin ya, sikap Yakub ini sangat mengecewakan gitu. Gimana ini anaknya habis diperkosa, diperlakukan tidak pantas seperti itu, dia nggak ada empatinya sama sekali sama anaknya Dina ini, yang dipikirkan cuma keselamatannya sendiri. Nah, di mana peran ayah gitu? Di saat Dina ini paling membutuhkan. Nah, mungkin juga pertanyaan di sini adalah, mungkin nggak cuman buat anak kita sendiri, atau mungkin beberapa di sini juga belum punya anak gitu ya, tapi where was the father figure gitu, ketika mungkin ada Dina-Dina lain yang dititipkan dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita mungkin bisa cek, seringkali mungkin bisa kita jadikan cek. Biasanya kalau semakin kita dekat sama Tuhan, empatinya tuh limpah. Tapi biasanya kalau empatinya mulai berkurang, apalagi jangan sampai seperti kepemimpinan Yakub ini terkubur, mungkin yang perlu kita cek pertama kali adalah seberapa dekat jarak kita ini sama Tuhan. Gitu. Nah, ini yang coba kita pelajari nomor satu. Nah, masuk di poin nomor dua, kita dilihat di sini mungkin ada pepatah yang bilang silent is golden. Tapi kalau dalam pelajaran kisah ini, silent is not golden, gitu. Jadi kadang-kadang ada juga, kalau nggak salah saya pernah baca satu quote, kadang-kadang memilih diam ketika tahu ada kesalahan atau ada sesuatu yang nggak benar, itu juga adalah bagian dari kejahatan. Nah, di sini juga diam itu bukanlah emas. Di sini waktu Yakub mendengar
bahwa si Kem mencemari Dina, Yakub milih untuk diamin itu. Gitu. Padahal harusnya kalau kita cocokin dengan apa yang dalam poin 1, harusnya di sini peran dia seorang sebagai ayah harusnya dia yang segera melakukan tindakan gitu, bukan malah diam gitu. Nah, seringkali juga mungkin kita mungkin butuh discernment kadang-kadang ketika kita ngadepin hal yang pahit atau hal yang susah, atau kita ini sebagai pemimpin hidup kita dihadapkan pada pilihan gitu. Nah, kadang-kadang kita butuh tuntunan Tuhan, apakah kita ini perlu diam atau kita harus take action. Tapi saya rasa kalau untuk kondisi yang seperti ini, ada orang yang sangat membutuhkan untuk ditolong, harusnya sebagai pemimpin tanggung jawab kita yang harus kita punya untuk segera mempunyai action. Nah, ada pepatah yang bagus dari Benjamin Franklin, a little neglect may breed great mischief. Sedikit pengabaian saja itu bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, kita lihat sendiri sama-sama belajar dari pasal 34 ini, cuman karena mungkin bisa jadi ya, saya ngandain mungkin Yakub bukannya mau diem gitu, atau mungkin Yakub bukannya nggak sedih gitu, tapi mungkin dia milih untuk nunda gitu. Nah, atau dia milih untuk ngabain dulu sementara gitu ya. Tapi akhirnya bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, waktu belajar ini juga saya sering kali, ya kadang-kadang nih penyakit nunda ini juga suka memberikan damage yang cukup besar. Nunda minta maaf, nunda ngakuin kesalahan atau apapun itu. Nah, di pelajaran yang ketiga, saya belajar bahwa di sini malah di Kejadian 34 ayat 7, sementara itu anak-anak Yakub pulang dari Padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah. Nah, dia di sini kalau kita baca di beberapa terjemahan ada yang explosive anger, ada yang outrage, ada yang furious, ada yang marah gitu ya. Ada yang outrageous, uh, outrage gitu. Nah, seringkali kita sudah sering belajar bahwa kalau anger, apalagi ini benar-benar explosive anger, itu diizinkan untuk memegang kendali, itu sangat berbahaya. Di Leadership Bible Study L4L ini kita sudah sering kali belajar sama-sama bahwa kalau lagi marah, lagi full of anger, full of hatred, mau itu email, apalagi itu keputusan besar, apalagi itu tindakan, jangan izinkan itu memegang kendali. Harusnya itu kita rem dulu, jangan biarkan itu memegang kendali. Nah, di sini juga kita belajar juga dari kesalahan kepemimpinan Yakub. Ya di mana ya Yakub punya peran, sekali lagi peran sebagai seorang ayah ketika anak-anaknya ini membutuhkan, karena dia juga lagi mengalami marah, lagi ngalamin sakit hati gitu ya, ngelihat saudara perempuannya diperlakukan seperti ini. Nah, sekali lagi, di mana peran Yakub sebagai seorang ayah? Poin yang keempat adalah ketika kompromi itu dikasih ruang gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mulai milih, ya udahlah jalan-jalan tikus, atau ya udahlah kasih kompromi lah, gini-gini lah gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di Kejadian 34 10 12, Yakub mulai ngasih ruang ini buat tawaran-tawaran. Nah, mungkin kamu nanti bisa dapat ini, kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat itu. Nah, mungkin kadang-kadang kita dalam pelayanan atau dalam pekerjaan apapun, mungkin seringkali kita diperhadapkan pada kondisi ini. Atau mungkin buat di sini para mentor-mentor, mungkin kita diperhadapkan, aduh, nanti kalau saya tegur keras, nantinya malah dia tersinggung. Ya udahlah, dibiarin aja lah begini sedikit. Nah, seringkali ketika kompromi mulai diberi ruang, itu punya bahaya yang cukup besar. Apalagi kita sebagai pemimpin ini, kita ini dipercaya untuk mimpin hidupnya orang lain. Kita dipercaya untuk dikasih kesempatan untuk bisa membawa dari orang itu menuju pada satu titik yang baik. Saya baru punya kejadian sebelum di meeting ini, sebelum di malam ini saya habis marah cukup besar dengan satu orang di kantor. Saya jadi evaluasi diri sendiri.
Ini saya pikir tadi ngapain dia malam ini mau sharing kok malah marah-marah gitu ya. Lebih tepatnya saya tegur dengan sangat keras sekali. Tapi ada waktu saya coba ambil refleksi evaluasi sendiri, sebenarnya yang salah bukan malam ini. Yang salah saya 3 bulan selama ini. Karena saya tahu dia ini titipannya orang penting, karena saya tahu dia ini titipannya dari salah satu owner, karena saya tahu dia ini adalah titipannya dari siapa. Sehingga saya memilih untuk membiarkan gitu, melakukan kompromi terhadap hal-hal yang akhirnya setelah saya bahas tadi dengan satu rekan saya, ini kalau dibiarin gini sebenarnya saya sebagai pemimpin lagi membahayakan masa depan gitu. Kalau sayang betul sama ini anak, harusnya kita berani tegur dengan keras untuk kebaikannya dia. Nah ini yang keempat. Nah poin yang kelima adalah ketika tanggung jawab utama kita sebagai pemimpin itu diremehkan atau dianggap enteng, being taken lightly. Jadi kalau lihat dari kondisi ini, Yakub bisa dengan santai biarin Sikem dan Hemor yang lagi penuh dengan amarah, lagi penuh dengan kebencian gitu, justru malah diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengambil sebuah decision dan action. Yang akhirnya kita sama-sama tahu bahwa di sini yang dilakukan adalah tipu muslihat yang memang sudah direncanakan untuk menghabisi sepenuhnya di sana. Nah, seringkali kadang-kadang kita tahulah dalam manajemen, dalam pemimpinan, kita mesti berani untuk delegate gitu, mesti berani untuk bisa delegasi. Tapi ada beberapa part, apalagi dalam kondisi-kondisi yang sangat kritikal, disinilah peran seorang pemimpin, khususnya pemimpin ilahi, harusnya benar-benar mempunyai keberanian, punya keberanian apapun resikonya, untuk kepentingan rakyatnya, kepentingan orang yang dipimpin, berani ngambil keputusan, seberapapun mahal harganya. Nah, pelajaran yang keenam, yang saya lihat juga habis pelajarin banyak ini, tadinya saya pikir waktu baca di Kejadian 34-30, saya bilang, saya tadinya sempat angle pertama mau pikir, ini loh, kalau biarin orang marah boleh ambil kendali, hasilnya kayak gini nih, celaka, nama aku busuk, orang jadi begini, jadi begitu, ada potensi risiko ini dan itu. Tapi ketika coba dibaca lagi, justru ini adalah satu sikap yang perlu dikenali bahwa seringkali kita ini memilih antara excuse atau blaming gitu. Jadi kita malah ngeblame, harusnya Yakub ini sadar bahwa ini salahnya dia sebagai seorang pemimpin, tapi sampai di ujungnya dia masih tetap tidak mengakui gitu, tidak berusaha tidak mengenali dengan betul, dan justru malah bisa blaming kembali lagi, malah komplain kepada Simeon dan Lewi. Nah, kita mungkin bisa ambil waktu juga untuk kita bisa lihat, mungkin seringkali kita ini diperhadapkan pada situasi-situasi yang mana mungkin membuat kita tidak cukup punya courageous, keberanian untuk ambil satu sikap. Di pasal 34 untuk kita bisa belajar dari kesalahan Yakub. Saya kepingin coba ngajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa ceritakan pengalamanmu gitu. Ketika kita itu pernah milih untuk nunda, kita ngapain, kita neglect, kita milih diem aja deh, kita atau malah flight, kita malah lari, kita nggak bertanggung jawab, nggak berani ngambil decision gitu ya. Kita mungkin kayak coba cari jalan lain atau biar yang nanti kalau sampai salah pilih, biarin orang lain yang salah. Ketika orang yang dititipkan Tuhan di dalam hidup kita itu mengalami masa yang paling membutuhkan gitu, masa yang paling sulit, paling membutuhkan. Nah, pelajaran apa yang diambil dari pengalaman tersebut? Itu. Jadi mungkin kita bisa ceritakan pengalaman. Ya sekali lagi saya percaya bahwa satu hal yang terindah dari L4L Leadership Bible Study kita adalah kita ini komunitas yang berani vulnerable, kita open gitu, kita mau ceritain, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saudara teman-teman kita yang ada di sini.